Felicia Irawan ini merupakan salah satu siswa angkatan tahun pertama yang berani menyampaikan idenya di kancah sayembara nasional. Sekedar spoiler aja nih, ini merupakan sayembara pertamanya Felicia, dan Felicia berhasil menduduki posisi harapan 2. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan langsung dari Felicia. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Felicia. Baik, terima kasih host. Terima kasih Gamatara karena sudah mengadakan webinar pada hari ini yang melibatkan saya sendiri sebagai speaker. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Felicia Irawan dari Angkatan Arsitektur 2020. Mungkin sebagian dari kalian yang hadir di sini udah ada yang mengenal saya. Next, so selama pandemik ini karena COVID-19, aku awalnya bosen banget di rumah, apalagi kan kayak udah libur ya dari bulan April. Awalnya sih kayak excited banget dengan libur panjang gini. Kayak ekspektasi aku tuh bisa hangout bareng teman, sama keluarga juga, bisa holiday gitu. Tapi kayak realitanya tuh aku harus jalanin quarantine, ditambah lagi kuliah offline. Kayak kita nggak bisa ketemu teman-teman gitu secara langsung. Aku kayak udah bosen banget kayak pas pertengahan liburan yang kayak sangat panjang ini, terus aku kok kayak tiba-tiba kepikiran kenapa nggak explore aja lebih dalam tentang RC gitu. Kayak jadi dengan mengandalkan perkembangan teknologi kita sekarang udah sangat membantu banget karena kita tuh kayak bisa belajar banyak hal, gak usah jauh-jauh deh. Aku belajar aplikasi desain bangunan ini through online kok, kayak dari tutorial di YouTube gitu-gitu. Aku juga ikut tutor yang diadain kakak senior. Jadi dari situ aku mulai belajar basic, terus sampai sekarang bisa ngembangin ide aku ke desain ini sendiri. Next, awal mulanya aku masih belajar desain pakai SketchUp gitu. Jadi kita emang penting banget belajar step by step. Ini ada poster dari sayembara yang aku ikutin sendiri. Jadi pada sayembara ini ITS tuh mengangkat tema Global University with Spirit of Heroes. Jadi sekarang aku akan sharing proses dari hasil sayembara yang aku udah ikutin, yaitu gerbang ITS Institut Teknologi 10 November ini. Berikut penjelasannya. Jadi pada sayembara kali ini tuh tema yang diangkat adalah Global University with Spirit of Heroes, dan juga ITS sudah siap berkontribusi menjadi World Class University, di mana gerbang kawasan ITS ini merupakan salah satu jalur masuk maupun jalur keluar dari wilayah ITS. Gerbang ini juga berfungsi sebagai simbol yang punya sifat kontekstual. Nah, untuk komoditas utama dari proyek ini adalah gerbang masuk Institut Teknologi 10 November. Kampus ITS ini menempati areal seluas 180 hektar dengan luas bangunan seluruhnya kurang lebih 150.000 meter persegi. Selain itu, terdapat kampus Manyar yang dipergunakan oleh program D3 dan juga D4 Teknik Sipil dengan luas bangunan 5.176 meter persegi, dan kampus ETS Cokroaminoto yang dipergunakan untuk Magister Manajemen, serta beberapa lembaga kerjasama dengan luas bangunan 4.000 meter persegi. Institut Teknologi 10 November ini melekat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pendirian ITS ini dipelopori oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sejak pada tahun 1957. Meskipun lahir 3 tahun sebelum tahun 1960, namun secara resmi ITS menetapkan tanggal kelahirannya bertepatan dengan Hari Pahlawan pada tahun 1960. Untuk referensi proyek, contoh presiden atau referensi proyek pembangunan ini, aku memilih Garden the Bay yang berlokasi di Singapura. Alasan aku memilih bangunan ini karena terlihat lebih modern dan juga sudah mendukung unsur sustainability tersebut.
Dalam desain ini saya menerapkan adanya unsur kekuatan, kelemahan, dan solusi. Untuk yang pertama, kekuatan yang terdapat pada desain ini adalah gerbang yang besar dan kokoh yang terdapat pada sebuah bangunan dapat menjadi sarana pertahanan. Beralih ke kelemahan dan juga isu permasalahan yang ada, pertama kita tahu pandangan orang awam terhadap gerbang hanyalah sebagai pelengkap dari suatu bangunan itu. Dan juga kayak hanya sebagai tempat kendaraan melintas. Lalu kayak poin kedua itu, kita perlu melakukan penyesuaian dan perubahan pada struktur bangunannya, sehingga hal tersebut yang bisa memacu masalah dari pembangunan gerbang ini. Kemudian untuk solusi pada isu tersebut, pada proyek ini saya akan ingin menampilkan bahwa gerbang itu tidak hanya kayak suatu monumen yang mati. Saya ingin menonjolkan desain yang lebih hidup sehingga dapat menjadi ruang yang aktif dan menciptakan space area yang menjadi daya tarik dengan bayangan yang dihasilkan oleh gerbang ini, sehingga bisa menampilkan esensi yang unik. Tidak hanya kendaraan yang melintasi gerbang, para pejalan kaki juga bisa menikmati keindahan dari gerbang ini. Next, ini adalah lokasi perancangan saya. Lokasi ini berada di Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, tepatnya di Jawa Timur. Di sini ITS memiliki 3 gerbang, yaitu gerbang barat, gerbang selatan, dan juga gerbang utara. Lalu makna dari nama proyek ini tuh apa ya, kayak kenapa sih aku milih Aksata? Aksata tuh diambil sebenarnya dari bahasa Sanskerta, Aksata yang artinya tidak terputuskan dan merepresentasikan tidak terputusnya semangat kepahlawanan para pendahulu terhadap generasi mendatang yang diimplementasikan terhadap gerbang dan juga menggunakan pola repetisi sebagai simbolik dari siklus regenerasi dan akan juga menstimulasi kesenduan dalam hati melalui histori perjuangan para pahlawan pendahulu kepada para pelajar yang melalui implementasi fasadnya yang menjanjikan pola perbayangan yang sangat fenomenal. Kemudian, untuk yang pertama, saya akan membahas gerbang utara. Gerbang utara ini yang berlokasi kawasan pintu masuk menuju ke Putih, Jalan Arif Rahman Hakim. Kemudian lanjut ke konsep. Untuk konsep bentuknya ini sendiri berasal dari bentuk senjata yang digunakan para pahlawan pada peristiwa Perang 10 November karena memiliki kedekatan yang historik dengan peristiwa Perang 10 November tersebut. Ya, lalu konsep pattern yang diterapkan menggunakan motif batik Jombang ini menjadi salah satu ciri khas dari Jawa Timur. Beralih ke tampak, di sini ada hasil render dari gerbang utara, ada tampak atas, tampak depan, dan juga tampak samping. Kemudian yang kedua, aku akan membahas gerbang barat. Gerbang barat ini yang berlokasi di kawasan Bundaran Air Mancur, ITS, atau tepatnya di Jalan Raya Kertajaya Indah. Ya. Untuk konsep bentuk itu berasal dari bentuk stik gamelan yang disilangkan. Menurut aku hal tersebut sangatlah unik. Kenapa unik? Karena ketika pemain gamelan memainkan salah satu alat musik khas dari Jawa Timur ini, dengan stik yang disilangkan itu memiliki makna perpaduan antara kedua stik tersebut, sehingga dapat menghasilkan iringan musik yang sangat indah. Lalu konsep pattern yang diterapkan menggunakan motif batik Jombang yang menjadi salah satu ciri khas dari Jawa Timur ini sendiri. Beralih ke tampak, di sini ada hasil render dari gerbang barat, ada tampak atas, tampak depan, dan juga tampak samping. Lanjut ke gerbang yang terakhir, aku akan membahas gerbang selatan. Gerbang selatan ini berlokasi di kawasan Bundaran Mulyosari, tepatnya di Pakuwon City. Konsep dari gerbang ini, untuk konsep bentuk yang berasal dari tari remo. Tari remo sebagai pembuka kesenian ludruk khas Surabaya, bentuknya yang mengambil gerakan kibasan dari selendang penari. Makna yang terkandung dalam
Tari remo ini bisa dilihat dari setiap gerakan yang ditarikan, di mana secara umum tuh maknanya merujuk pada seorang pangeran yang gagah dan berani, persis dengan penggambaran seorang pangeran di mata masyarakat pada umumnya. Namun seiring perkembangan waktu, fungsinya pun berkembang, yakni sebagai tari penyambutan saat ada pejabat daerah yang datang berkunjung, penyambutan duta dari daerah atau negara lain ke wilayah di Provinsi Jawa Timur, dan sebagainya. Gerbang Selatan ini melintasi jalan masuk dan juga jalan keluar kampus ITS, jadi hubungan dengan konsep ini, Gerbang Selatan ini sebagai pembuka dan penyambut pengunjung kawasan ITS. Lalu konsep pattern yang diterapkan menggunakan motif batik Jombang yang menjadi salah satu ciri khas dari Jawa Timur. Beralih ke tampak, di sini ada hasil render yang dari gerbang utara, ada tampak atas, tampak depan, dan juga tampak samping. Kita mulai mungkin ke pembahasan konstruksi dan material. Jadi ketika mendesain bangunan, kita tuh harus pertama mengamati lingkungan sekitar dari bangunan tersebut. Karena kayak sangat berkaitan dengan fungsi dan ketahanan dari bangunan ini. Pada gerbang ini saya menerapkan space frame system. Space frame system itu adalah satu sistem konstruksi rangka ruang yang disambungkan dengan rangka yang memiliki sistem batang atau member satu sama lain yang menggunakan sistem ball joint juga sebagai sendi penyambungan dalam bentuk modul-modul segitiga. Sehingga space frame system ini mudah sekali untuk dipasang, dibentuk, dan juga dibongkar kembali. Dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat. Seluruh komponen space frame system ini sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Jadi biayanya terjangkau juga. Beralih ke struktur dan material, Aksata menerapkan jenis struktur rangka batang yang diimplementasikan menggunakan paper tube dan disambungkan dengan menggunakan konektor logam yang menjadikan struktur massa menjadi lebih dinamis. Kelebihan dari desain ini adalah penggunaan material organik yang sustainable dan juga memiliki biaya pembuatan dan perawatan yang lebih murah. Untuk material sendiri, paper tube itu adalah tabung yang dibuat dari bahan dasar pulp kayu, termasuk papan serat atau kertas karton juga. Bahan ini berbasis kertas yang lebih keras, sehingga secara umum dapat dianggap sebagai karton. Tabung ini dibuat dari bahan dasar pulp kayu yang juga bisa menjadi pita dan diberi lilitan spiral untuk kekuatan tarik dan seringkali mengandung banyak lapisan. Ini adalah board presentasi saya dan juga ada gambar hasil render. Ya, ini adalah contoh gambar hasil render dari gerbang utara, gerbang barat, dan juga gerbang selatan. Untuk teman-teman, mungkin saran aku yang mau ikut sayembara, nanti kalian tuh benar-benar harus perhatiin tournya sendiri. Ini tuh sebenarnya first time aku ikut sayembara, jadi awalnya sih berawal dari iseng doang, coba ikut sayembara gitu. Tujuannya kayak buat nambah pengalaman. Soalnya aku pernah ikut webinar, katanya kayak sayembara itu bisa ngembangin logika dan mendesain. Soalnya yang jadi project desainnya tuh mostly bakal kebangun. So kayak kita udah bisa belajar gitu dari ikut sayembara juga, udah bisa develop, dan juga kita bakal tahu sejauh mana sih kayak kemampuan kita. Jadi buat teman-teman angkatan 2020 dan juga teman-teman yang hadir di sini, jangan takut buat ikut sayembara. Justru kalau kita ada niat untuk mulai coba dari awal gitu, percaya deh Kak, bakal berguna banget buat ke depan. Ya, sekian sharing aku hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Penasaran aja sih nih, Vel. Kan cerita di awal tuh lu berharap bisa jalan-jalan dan lain-lain gitu kan selama pandemi ini. Boleh cerita nggak sih alasan kenapa pas pandemi ini malahan mau ikut sayembara gitu, dan dapat motivasi itu dari mana sebenarnya?
Sebenarnya Kak, cuman iseng doang ikut gitu. Kayak nyari pengalaman doang sih awalnya. Jadi sekedar kayak iseng aja gitu, nggak ada motivasi apa misal harus dapat menang sayembara berapa puluh Iya kali sebenarnya gitu. nggak ada motivasi kayak buat menang, kayak nyari pengalaman doang. Oh, oke. Soalnya penasaran juga sayembara tuh kayak gimana sih? Ya ini ada yang nanya ke kamu tuh pakai software apa aja sih untuk bikin renderannya? Pasti kan ini basicnya pakai SketchUp kan atau ada software lain? Oh enggak, ini pakai Rhino. Oke, pakai Rhino. Nah, Iya. terus software untuk bikin renderannya itu apa ya? Untuk rendering sendiri, ini aku pakai Lumion. Pakai Lumion. Uh, udah pakai Rhino berarti ya? Langsung pakai Rhino ya? Iya. Luar biasa sih. berapa lama tuh belajar gunain pakai Rhino-nya tuh sampai ikut sayembara ini? Rhino aku udah belajar lama sejak kayak udah mulai lancar basic di SketchUp. Aku udah belajar pakai Rhino sih. Ya soalnya kalau kayak Oke. bentuk gerbang gitu pakai SketchUp mungkin yang outputnya mungkin kayak kotak-kotak gitu kan ya. Jadi buat yang lekukan kayak gitu rada ribet sih kak buat pakai SketchUp gitu. Oke. Halo Feli, Iya halo. Halo kak. keren. Halo, keren banget sih yang bikin gue agak nggak nyangka aja tiba-tiba dengar ada yang menang gitu sayembara udah berprestasi lah di sayembara gitu di luar. Bahkan kadang-kadang tuh tahun ketiga, tahun keempat tuh kadang-kadang nggak ada yang bisa harapan dua gitu. Semuanya cukup gitu. Tapi itu jadi motivasi sih ke yang lain-lain bisa apa ya, bisa jadi lebih baik lah buat yang lain. Nah pertanyaan gue itu sebenarnya gue penasaran sih. Apa lu ada background arsitek, bapak lu, mama lu, atau siapa lu tiba-tiba bisa tahu sayembara gitu. Terus lu ikut dan lu belajarnya otodidak ya. Uh, Semuanya. Enggak ada yang diajarin juga, enggak otodidak semuanya. Keren banget. Jadi lu les gitu. Iya tutor. Oh tutor. Ada ini ya. Keluarga lu ada background arsitek atau apa gitu. Enggak ada sama sekali. Keren banget. Berarti itu emang passion. Gak sih gue menang gitu dong. Dan say good job gitu. Iya, makasih. Oke, ada pertanyaan nih dari Fikra, Kak Fikra. Kak Fikra boleh nanya langsung kali ya? Boleh nggak? Tadi tuh yang di gerbang barat itu kan kelihatan tuh dia ada posnya terus dia kayak dinaungin gitu ya sama si desainnya itu. Ya Iya. pertanyaannya sederhana sih, kenapa si posnya itu nggak terintegrasi gitu sama desainnya. Jadi kayak ya kesannya Gimana? sebagai naungan aja sih. Kenapa? Maksudnya integrasi. Itu kan jadi kan tadi itu posnya di tengah tuh kecil. Terus dia Iya. kayak ada naungan gitu kan, ada payungnya. Nah pertanyaannya kenapa si desainnya itu nggak mengintervensi si posnya juga gitu? Apakah itu dari tornya juga? Apa emang intensinya ke sana? Sebenarnya untuk desainnya kan terserah kita ya. Mungkin maksud kakak yang ini tengah. Yang satu lagi yang gerbang barat. Yang bulat itu. Yang ada posnya. Sorry, itu gerbang mana tuh? Selatan. Iya ini. Nah ini. Yang ini. Iya. Untuk melindungi sendiri, soalnya kan posnya udah ada atapnya gitu kan. Jadi menurut aku kayak nggak perlu lagi sih buat ini. Oke. Di atas buat cover. Oke. Ada nih pertanyaan dari Brian Edgar ya. Iya, Feli. Mau nanya sih kayak tadi udah dijawab sebenarnya tadi. Kayak belajar program renderingnya dari kapan? Mungkin pertanyaannya yang next sih kayak kok kan sama-sama maba nih kita. Terus kan kayak sama-sama shock sama tugasnya gitu kan. Kayak penasaran aja sih kayak dengan sama kayak pas kalau sayembara kayak
seberapa malam mungkin bergadang ngerjain tugasnya gitu. Oh, mungkin aku boleh sharing. Kayak kita mungkin maba tuh banyak banget ya numpuk studio apalagi. Jadi waktu itu aku sebenarnya pas aku daftar tuh kayak aku tuh udah lupa gitu loh kalau aku daftar. Jadi 2 hari kayaknya H-2 gitu sebelumnya kayak ada notif gitu kan email. Terus aku baru ingat kalau aku udah daftar sayembara gitu. Jadi aku baru ngerjainnya 2 hari literally. Aku nggak tidur sih itu 2 hari. 2 hari itu pas bulan apa emang? Bulan Oktober kayaknya. Oh, Iya, Oktober. Oktober. Oke, thank you Edgar buat pertanyaannya. Oh ya, di sini kebetulan ada siapa? Ada Ciani sama Ibu Julia Dewi ya. Halo. Iya. Eh, gimana Ci? Boleh minta tanggapan kan tentang sayembaranya ini? Felicia. Kedengeran ya? Oke. Nggak tahu sih, aku nggak tahu Feli ikutan sayembara ini. Malah yang ngasih tahu aku tuh Pak Awo. Itu mungkin karena Feli kan ada di kelompoknya Pak Awo ya, di SRA gitu. Terus selain itu juga ada Pak M. Jadi sebenarnya infonya datang ke aku udah kayak hamin berapa jam sebelum Feli waktu itu presentasi setelah seleksi pertama. Jadi kan ada 2 kali ya seleksinya, ada mungkin administrasi atau 10 besar lah pokoknya kalau nggak salah. Terus habis itu baru mau presentasi gitu. Pak Awo chat aku malam-malam, "Nis, bantuin nih Feli mau presentasi besok." Lah besok gitu kan. Terus ya udah, long story short, aku coba kontak Emerson, minta tolong Emerson mungkin bisa bantu gitu. Tapi ternyata Emerson baru lihat besokannya. Jadi kayak nggak tahu tuh Feli gimana survive-nya. Mungkin bisa dibagi pengalaman ya Feli, soal ngatur waktu itu tuh ngobrol sama dosen sih gitu. Sebenarnya tuh aku sebenarnya kayak mau ikut sendiri soalnya kayak aku nyadar kayak aku udah telat banget buat nanya dosen buat asistensi gitu kan. Jadi kayak aku kayak berjuang sendiri aja gitu loh. Jadi buat kayak nanya cara presentasi doang aku asistensi ke Pak M gitu-gitu, ke Pak Awo itu doang. Soalnya aku literally baru kerja yang H-2 gitu. Itu aja sih, Ci. Iya, seru. Iya sebenarnya sih kalau mau dibantuin sih bisa-bisa aja kita mah. Tapi ngobrol gitu, kalau sendiri kita nggak tahu kamu ikut. Gitu ya. Itu Alif paling dari aku nggak ikutan. Pengalamannya malah banyakan sama Pak Awo dan M ngobrolnya. Gitu. Oke. Bu Jude mungkin ada tambahan nggak? Bu Jude yang ini lebih minta kita untuk ikutan kompetisi ya Bu. Mungkin aku mau tanya. Ada ya. Ini Feli apa sih? Kan kamu ngerjainnya 2 hari kan ya. Tapi kan biasa tuh kalau sayembara apa sih? Kalau kita kayak ngebuat satu desain tuh kan kita pasti research dulu. Nah itu tuh gimana ya, kayak dalam 2 hari itu research-nya tuh kayak kok bisa sampai kayak jadi kayak gitu. Dan kalau yang aku lihat itu tuh kayak keren banget, kamu bisa kayak dari yang keris terus pattern gitu-gitu. Gimana cara kamu apa sih ya kayak bikin itu dalam 2 hari loh, kayak ya walaupun nggak tidur tapi kayak itu dalam 2 hari tuh bagi aku itu keren banget karena aku ini tugas ngedesain pun berminggu-minggu tetap kayak ya hasilnya gitu-gitu aja. Itu aja sih. Jadi untuk research-nya yang tersendiri tuh aku research-nya kayak apa sih yang menjadi identitas dari ITS itu, terus kayak menurut aku kayak harus dipelajarin dulu ITS tuh kayak seperti apa sih identitasnya, bisa dari logo, dari dari bangunan, dari landscape, atau maupun kayak saat ini jadi brandingnya ITS tuh apaan sih, kayak itu sih sebenarnya narasinya. Terus kayak dikaitkan gitu ke ITS-nya sendiri. Untuk kayak batik kayak Jawa Timur tuh kayak aku dapet kayak inspirasi dari patternnya itu doang sih, Cik. Untuk konsep bentuknya sebenarnya
aku kayak baru dapet dibantuin dari Pak Awo gitu. Sebenarnya waktu desain itu aku desainnya random aja pas desain gerbang itu sendiri, konsep bentuknya. Oke, thank you Ria. Mungkin ini kita buka pertanyaan terakhir ya. Ini dari Yanis. Di hari Feli bolos setengah hari itu kan Feli ikut sesi presentasi. Terus apa yang menurut kamu bikin kamu menang daripada yang lain gitu? Dan yang dapat juara itu lebih tinggi. Bagusnya itu apa? Maksudnya gimana sih? Maksudnya? Maksudnya? Kan ada yang lebih, kan Feli juara harapan 2 ya? Iya. Oh, kan berarti ada yang harapan 1, juara 3, juara 2, juara 1, terus juara kan. Nah itu kayak kamu di tengah-tengah nih, kamu menilainya yang lain tuh bagusnya atau kurangnya apa gitu dari kamu? Mungkin bagusnya aku kayak paling unik gitu sendiri, bentuknya aneh gitu. Buat yang lain tuh kayak persegi gitu lah. Terus kayak mungkin karena mereka dapet, menurut aku bagus gitu, tapi kenapa aku kayak masih dapet harapan 2, mungkin kayak mereka teamwork gitu kan, aku kerjanya sendiri doang, kayak semuanya tuh rata-rata berlima, terus ada satu yang berdua, terus aku doang sendiri. Jadi pas kayak presentasi gitu, jurinya nanya kayak, kamu dari arsitek mana? Terus kayak aku ngomong, enggak Pak, aku masih maba gitu. Terus dia kayak, mereka kayak, oh UPH udah ajarin gitu ya software dari semester pertama gitu. Itu aja Ci mungkin.